Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Wahid Rizky Mahendra, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum bagi Apoteker terhadap Intimidasi Verbal dalam Pelayanan Kefarmasian guna mewujudkan keadilan sosial sebagai amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi presentasi ini itu merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah teori hukum. Teman-teman, mari kita mulai. Oke, kita lanjut ya ke bagian latar belakang. Oke. Nah, di sini itu apoteker merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien, ya, terutama di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit. Nah, interaksi yang intens dan juga akibat interaksi yang intens dan sering berlangsung di bawah tekanan waktu, nah itu tuh dapat membuka ruang terjadinya gesekan verbal. Nah, pada faktanya, intimidasi verbal ya itu mulai dari nada bicara kasar, hinaan hingga ancaman merupakan bentuk kekerasan kerja yang paling sering dialami oleh apoteker, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Nah, namun sayangnya hukum kita itu belum memiliki satu instrumen yang koheren untuk menjawab persoalan ini. Nah, sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan negara untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak, yang secara implisit juga menuntut perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menyelenggarakannya. Nah, inilah kesenjangan yang mendorong saya untuk meneliti penelitian ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari latar belakang tersebut ya, penelitian ini tuh mengangkat dua rumusan masalah ya. Nah, yang pertama, bagaimana kerangka perlindungan hukum. Nah, bagaimana kerangka perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian saat ini. Nah, rumusan masalah yang kedua, teman-teman ya. Nah, itu tuh bagaimana rekonstruksi implementasi perlindungan hukum tersebut agar amanat keadilan sosial dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar terwujud bagi apoteker. Nah, kedua pertanyaan inilah yang akan saya jawab sepanjang presentasi ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu kerangka teori. Nah, di sini untuk membedah persoalan ini, saya menggunakan 4 pisau analisis. Yang pertama, teori perlindungan hukum dari Philippus Hadjon. Nah, yang membedakan perlindungan menjadi preventif dan represif ya. Nah, yang kedua, yang saya gunakan merupakan kerangka sistem hukum Lawrence Friedman, yaitu struktur, substansi, dan juga budaya hukum. Nah, pisau yang ketiga yang akan saya gunakan menggunakan formula Gustav Reitburg ya, yang menimbang 3 nilai dasar. Yang pertama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, pisau yang saya gunakan yang keempat merupakan teori keadilan John Rawls ya. Nah, yang menempatkan keadilan sebagai fairness. Nah, keempat teori ini menjadi lensa untuk menilai apakah perlindungan bagi apoteker sudah berjalan adil dan efektif. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, tadi dari kerangka teori, sekarang lanjut ke metode penelitian ya. Nah, kita bahas dari sisi metode. Penelitian ini tuh menggunakan merupakan penelitian hukum normatif ya atau yuridis normatif. Jadi, yang akan saya kaji adalah norma hukum positif, bukan data lapangan.
Nah, pendekatan yang saya gunakan itu ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama maupun yang baru, serta Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Dan saya juga menggunakan pendekatan konseptual yang bersumber dari doktrin dan teori hukum, ya. Nah, bahan hukum saya itu saya kumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu saya analisis secara kualitatif, perspektif melalui reduksi, penyajian, dan juga interpretasi data. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, hasil dari penelitian saya. Nah, jadi hasil dari penelitian saya, nah inilah temuan penelitian ya, ternyata di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki rantai pelindungan hukum yang menurun dari norma tertinggi hingga terendah. Nah, di puncaknya itu ada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara menjamin pelayanan kesehatan yang layak. Lalu turun ke bawah ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal 273, memberi tenaga kesehatan hak atas perlindungan hukum dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Lalu turun ke bawah lagi ada instrumen pidana dalam KUHP pasal 335 dan juga 336. Nah, serta pasal 448 KUHP baru yang berlaku tahun 2026. Nah, kemudian turun lagi ada Permenkes nomor 73 tahun 2016 sebagai standar profesi dan paling bawah ya. Nah, Kode Etik Apoteker Indonesia. Nah, jadi secara normatif payung hukumnya itu sudah ada dan berlapis ya teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas terkait undang-undang dan juga payung hukumnya itu sudah jelas. Namun ketika kita telah implikasinya ya bagi apoteker ya, muncul catatan penting. Sumber normanya itu tersebar ya di konstitusi, undang-undang, KUHP, Permenkes sampai kode etik dan tidak terhimpun dalam satu instrumen. Nah, ketentuan pokoknya memang menjamin apoteker berhak atas perlindungan hukum dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Nah, tetapi dalam realita praktik, instrumen pidana yang tidak yang ada itu tidak sorry. Nah, jadi sorry ya itu ya ketentuan pokoknya memang menjamin apoteker itu berhak atas perlindungan hukum dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat ya teman-teman semua ya. Nah, tetapi dalam realita praktiknya, instrumen pidana yang ada itu tidak dirancang khusus untuk konteks pelayanan kefarmasian dan standar profesi. Ya. Nah, jadi di sini tuh lebih menekankan mutu pelayanan ketimbang keselamatan pribadi oleh apoteker. Nah, di sini tuh letak masalahnya. Nah, jadi kita sudah menemukan masalahnya ya. Jadi masalahnya adalah, nah tadi undang-undang tersebut itu ya dirancang khusus untuk konteks pelayanan kefarmasian dan standar profesi ya. Tidak dirancang khusus untuk konteks pelayanan kefarmasian dan standar profesi, tapi lebih menekankan mutu pelayanan ketimbang keselamatan dari apoteker sendiri. Nah, itu tuh letak masalahnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tuh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang pertama tadi ya. Nah, kerangka perlindungan itu tuh ada, tetapi belum berjalan efektif karena 3 kelemahan ya yang sudah saya paparkan ya. Yang pertama itu ada terfragmentasi. Jadi aturannya tersebar antar lembaga tanpa koordinasi yang jelas. Lalu masalah yang kedua karena terlalu represif ya. Nah, jadi gimana nih terlalu represif maksudnya? Maksudnya itu hukum baru bergerak setelah kejadian ya. Jadi ada masalah dulu, baru ada hukum setelah ada masalah tersebut sebagai
sebagai pemecah solusinya gitu ya, bukan preventif ya Bu, ya teman-teman ya. Nah, sementara sisi untuk pencegahannya minim banget. Nah, dan yang ketiga itu jarang dimanfaatkan ya. Jadi budaya pelaporan kita itu masih lemah sehingga banyak apoteker memilih diam dan tidak menempuh jalur hukum. Nah, hal inilah yang ternyata membuat pelindungan di atas kertas belum terasa nyata di lapangan. Oke, next kita lanjut ya. Nah, ini merupakan jawaban dari rumusan masalah saya yang kedua ya. Nah, jadi saya menawarkan ya, tadi kan kita rumusan masalahnya terkait rekonstruksi ya, rekonstruksinya bagaimana. Nah, di sini saya menawarkan sebuah rekonstruksi implementasi perlindungan hukum yang memadukan dua sisi. Nah, yang sisi pertama merupakan pelindungan preventif ya, berupa standar prosedur keselamatan kerja di fasilitas kefarmasian seperti SOP, penanganan konflik, tombol darurat ya atau panik button ya, lalu pelatihan seperti pelatihan menghadapi pasien agresif dan pencatatan setiap insiden. Nah, lalu sisi kedua merupakan perlindungan represif ya, berupa penegakan pidana yang kontekstual ya, dengan penerapan pasal yang benar-benar relevan bagi tenaga kesehatan. Nah, jadi kedua sisi preventif maupun represif ini harus ditopang oleh koordinasi kelembagaan yang jelas antara fasilitas pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi seperti IAI ya atau Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, dengan perpaduan inilah perlindungan menjadi utuh ya. Jadi kita bisa mencegah kejadian sebelum terjadi dan juga menindak ketika suatu perkara sudah terjadi. Ya, lalu next ya. Nah, jadi di slide ini merupakan kesimpulan ya. Jadi sebagai simpulannya ya, perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal sesungguhnya sudah memiliki rantai normatif dari pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Kesehatan KUHP hingga Permenkes dan Kode Etik ya. Namun rantai tersebut tuh masih terfragmentasi, cenderung represif dan jarang dimanfaatkan. Nah, jarang diimplementasikan. Nah, karena itu implementasinya perlu direkonstruksi dengan memadukan perlindungan preventif dan represif ya, disertai koordinasi kelembagaan yang jelas. Nah, dengan rekonstruksi tersebut, amanat keadilan sosial dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud secara utuh. Ya, jadi tidak hanya bagi masyarakat penerima layanan, tapi juga bagi apoteker yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Demikian hasil penelitian saya. Ya, jadi besar harapan saya ya kajian yang saya buat ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan perlindungan hukum tenaga kefarmasian di Indonesia ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya yang sudah membantu saya menyusun artikel judul ini ya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak dosen ya Dr. Aris Priyo Agus Santoso selaku dosen pengampu serta kepada teman-teman yang lain ya yang telah menyaksikan ya. Saya mohon maaf apabila ada segala kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.